Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Funiksa dengan NIM C2012111050 dari kelompok 4. Pada video mikro teaching kali ini, saya akan menjelaskan mengenai reproduksi ikan. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu reproduksi. Nah, reproduksi sendiri merupakan kemampuan satu makhluk hidup untuk memperbanyak keturunannya. Nah, dari reproduksi ini, kita dapat mempelajari mengenai fekunditas dari si ikan sendiri. Nah, maka dari itu, saya akan menjelaskan hal apa saja yang sudah saya pelajari ketika praktikum biologi perikanan hari ini. Praktikum kali ini untuk menentukan fekunditas dari si ikan, kita memiliki 3 metode. Yang pertama adalah volumetrik, gravimetrik, dan gabungan. Nah, pada kesempatan kali ini saya kebetulan mendapatkan metode volumetrik. Nah, yang pertama itu adalah untuk metode volumetrik, kita menyediakan sampel gonad betina ikan yang ada telurnya. Nah, kenapa? Karena dari gonad betina ini kita akan menghitung telur si ikan. Nah, yang pertama, setelah kita sediakan sampel gonad betina yang ada telurnya, lalu kita keringkan menggunakan tisu. Nah, setelah dikeringkan, selanjutnya adalah dengan cara kita memasukkannya ke dalam botol volume itu sebanyak, ini terserah teman-teman sendiri. Kalau saya sendiri tadi sebanyak 4 ml. Nah, kita masukkan Aquades ke dalam botol volume sebanyak 4 ml. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan Aquades, lalu kita masukkan si gonad betina tadi ke dalam gelas ukurnya. Nah, setelah kita masukkan, kita tadi di volume awal sebelum dimasukkan gonad itu volume Aquadesnya 4 ml. Nah, setelah kita masukkan, kita hitung nih pertambahan volume awal si Aquades dikurang dengan volume setelah ditambahkan si gonad betina tersebut. Nah, setelah kita dapat perkiraan atau dapat perhitungan dari jumlah perbandingan antara volume awal dengan volume akhir, setelah itu kita keluarkan si gonadnya tersebut, lalu kita bagi menjadi 3. Nah, kita menjadi 3 bagian. Ada middle, ada bagian kiri, tengah, dan kanan. Nah, setelah kita bagi, lalu kita isi kembali gelas ukur dengan Aquades 4 ml. Nah, setelah kita isi, kita masukkan lagi masing-masing dari bagian dari gonad tersebut. Bagian satunya kita masukkan dulu, kita ukur nih berapa pertambahan dari volume awal hingga volume akhir. Nah, begitu juga dengan gonad yang kedua hingga gonad yang ketiga, kita lakukan seperti itu terus. Nah, setelah kita mendapatkan perbandingan antara volume awal dan volume akhir dari masing-masing ketiga bagian gonad yang sudah kita potong tadi, lalu kita letakkan dari masing-masing sub gonad tersebut di dalam cawan Petri. Nah, kita taruh nih di dalam cawan Petri. Nah, untuk gonad yang pertama, kita tambahkan Aquades. Nah, penambahan Aquades ini berguna untuk mempermudah kita dalam pemburaian si telur. Nah, setelah kita tambahkan Aquades, lalu kita burai si gonad betina tadi. Nah, gonad betina ini kan dia di dalamnya itu ada telur ya, jadi kita burai, kita pisahkan nih antara selaput-selaputnya dengan si telurnya. Kita burai. Nah, kita lakukan itu kepada 3 sampel subgonad tersebut. Jadi subgonad pertama kita burai, subgonad kedua kita burai, subgonad ketiga kita burai. Nah, setelah kita burai, kita hitung nih satu persatu dari telur tersebut. Kita hitung satu persatu, teman-teman. Dari subgonad yang pertama kita hitung telurnya berapa banyak, subgonad kedua kita hitung berapa banyak, hingga subgonad ketiga. Nah, setelah kita hitung, kita catat tuh semua data-datanya, mulai dari perbandingan tadi yang volume awal si gelas ukur dengan volume akhir, lalu yang si jumlah telurnya juga kita hitung. Nah, setelah kita hitung nih jumlah telurnya, kita dapat melakukan perhitungan. Yang pertama, kita adalah menentukan rata-rata dari si gonad sampel tadi. Nah, rata-ratanya itu si gonad sampel pertama ditambah gonad sampel kedua ditambah gonad sampel ketiga dibagi 3, itu untuk menjadi rata-rata si gonad sampel. Nah, setelah itu kita masukin nih ke rumus volumetriknya. Nah, untuk volumetriknya itu pertama kita mendapatkan volume awal kan itu dikurang dengan volume yang setelah kita masukkan si subgonad tersebut. Nah, itu tuh menjadi
volume gonad total. Nah itu tuh menjadi volume gonad total. Itu kan kita udah lakukan tuh tiga gonad, itu kita tambahkan juga, lalu kita bagi 3. Nah itu untuk menjadi volume gonad total, nanti dibagi sama volume gonad contoh yang tadi, yang telur diburai. Ya, lalu kita kali dengan sigma T. Nah setelah itu maka kita dapatkan dari perhitungan volumetriknya. Nah, seperti itu teman-teman. Hasil perhitungan dan data-data hasil perhitungan tersebut kita masukkan ke dalam lembaran kerja. Nah lembaran kerja tersebut nanti akan dibuat dalam sheet, lalu dikumpulkan. Seperti itu deh praktikum biologi perikanan pada pertemuan kali ini. Gimana? Bermanfaat bukan? Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Bye bye.